Selamat siang anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dari pertemuan kita yang lalu. Kita akan melanjutkan materi yang hari ini dan kita akan mereview sedikit materi yang kemarin. Sebelumnya sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini bisa dapat hikmat, penyertaan dari Tuhan sehingga kita bisa lancar semuanya. Kita berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, mempersingkat waktu bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana perencanaan bisnis dari sebuah industri di teknik konstruksi dan bangunan. Dan juga kita sudah mempelajari yang namanya bisnis model kanvas yang disertai dengan analisa SWOT, ya, sehingga bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya, bagaimana tantangannya, ya, dan bagaimana peluang-peluangnya. Nah, itu kita sudah pelajari minggu kemarin. Dan untuk melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai, nah ini sedikit saya singgung, kemarin kita belajar business planner, business model kanvas. Nah ini pertemuan kedua, kita akan coba membahas mengenai bill of quantity atau BOQ, ya, dan juga perencanaan anggaran belanja suatu proyek, ya. Nah, mungkin anak-anak semua bukan hal yang baru lagi ya, perihal mengenai bill of quantity atau yang biasa kita kenal di sebuah proyek atau di sebuah konstruksi, teknik konstruksi dan bangunan itu adalah BQ. BQ ini sangat berhubungan dengan RAB-nya, rencana anggaran belanja suatu proyek. Nah, adik-adik belajar di konstruksi ini mulai dari bagaimana membuat satu desain gambar, benar? Nah, baru sesudah selesai menggambar, kita akan menghitung, oke? Kita menghitung volumenya, ya kan? Dengan bentuk-bentuk mulai dari galian, pondasi dan segala macam. Nah, hari ini Bapak ingin memberikan satu spesifikasi atau suatu penekanan hal-hal yang berhubungan langsung dengan RAB itu adalah BQ-nya ini, ya. Nah, tujuan dari BQ sebagai rancangan awal yang berguna untuk menyusun daftar yang berisi biaya yang dibutuhkan dalam proses bisnis, ya. Baru apabila ada pengajuan tender pada BQ-nya adalah pedoman utama sehingga perusahaan tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Jadi segala biaya-biaya yang akan ditimbulkan di dalam proyek atau pekerjaan semua sudah tertuang di dalam BQ-nya ini, ya. Sampai hal-hal yang teknis, non teknis pun sudah dimasukin semua ke dalam instrumen daripada BQ itu sendiri. Selain sebagai pedoman utama, BOQ-nya adalah dasar untuk menawarkan harga agar dapat bersaing dengan penawar yang diajukan kompetitor. Biasanya kan yang namanya proyek-proyek itu kan tender. Dari perusahaan A, perusahaan B akan membuat BQ yang sama. Biasanya dari perusahaan yang pemilik pekerjaan itu atau biasa kita sebut dengan owner, itu akan memberikan best tag-nya. Best tag-nya itu terdiri dari BQ, gambar, RAB. Tinggal dia kasih ke masing-masing kontraktor untuk menghitungnya, dan sebelum menghitung, biasanya kontraktor diundang untuk unwishing. Unwishing adalah pengamatan di proyek yang dimana akan dikerjakan. Bahwa BQ itu sebagai alat saing antara perusahaan kontraktor A, B, C. Dan owner, pemilik, sudah membatasi ambang bawah sekian, ambang atas sekian. Tinggal dia memilih. Menurut dia yang bisa dipercaya yang mana. Seperti itu. Oke? Nah, karakteristik dari RAB itu sendiri. Setiap RAB ditawarkan dalam lelang,
pasti memiliki angka yang berbeda-beda tergantung kebutuhan yang dikehendaki oleh owner. Ya. Tujuan RAB-nya apa? Setelah memahami apa saja karakteristik dari RAB, perlu juga mengenali apa yang menjadi tujuan utama dari RAB itu sendiri. Ya, sebagai keperluan untuk mengajukan penawaran harga, itu pertama. Kedua, sebagai dasar atau pedoman apabila memerlukan penyesuaian harga. Biasanya kan kalau kita kontraktor, ada penaikan harga BBM atau ada eskalasi namanya. Eskalasi harga satuan, berarti penyesuaian harga satuan. Itu dibutuhkan RAB juga. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh yang Bapak kasih lihat. Pertama, pasti ada layout proyek itu sendiri, seperti apa. Kedua, ada gambar-gambar, seperti yang adik-adik juga kerjakan. Ya, gambar-gambar ini perlu diberikan oleh owner kepada kontraktor, supaya kontraktor bisa menghitung semua volume-volume pekerjaan dan juga kebutuhan bahan. Ya. Nah, ini ada potongan-potongannya, ini juga yang berhubungan dengan pondasinya, segala macam. Ini penting diberikan oleh owner. Pasti ada, nah ada pencatatan di PT apa, ya kan? Ini konsultannya mana, pasti lengkap. Nah, begitupun pekerjaan finishingnya gitu. Finishing itu berupa termasuk dengan listrik, plumbing dan segala macam yang ada di dalam RAB juga. Ya. Nah, ini adalah bentuk yang namanya BQ, Bill of Quantity. Ini bentuknya. Bentuknya BOQ ini adalah garis besar yang merupakan rincian yang akan ada di RAB. Ya. Jadi RAB dengan BQ beda. BQ adalah pokok-pokok pekerjaan, inti-inti pekerjaan dimasukin ke dalam BQ. Nah, seperti ini. Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah pondasi, pekerjaan beton betulang, konstruksi baja, pasangan, dan seterusnya. Nanti di RAB, A, B, C, D, E, sampai M ini pasti ada. Ini adalah inti dari pekerjaan itu. Tapi nanti ada pekerjaan persiapan. Terdiri dari apa? Nah, itu ada lebih rinci lagi di RAB-nya. Ya. Ini. Dan di BQ ini terjadi penjumlahan total biaya secara keseluruhan plus dengan pajaknya dan harga kontrak kita berapa. Nah, di sini tercantum semua. Jadi kalau suatu proyek untuk ditenderkan berapa kontrak proyek itu biasanya orang lihat bukan di RAB terlebih dahulu, tapi dilihat di BQ. Nah, kalau masuk ke RAB adalah melihat rincian pekerjaan itu apa. Sesuai nggak harga satuannya? Bisa nggak saya kerjakan? Nah, seperti itu ya. Nah, ini analisis harga satuan, analisis ya. Dianalisis ya, berapa pekerja, berapa tukang dan segala macam sini ada. Jadi ini adalah bagian daripada bagaimana kita menghitung harga satuan di dalam RAB itu sendiri. Jadi RAB itu untuk menentukan harga satuan bukan hanya nembak aja gitu. Oh, barangnya sekian langsung masuk. Enggak, pasti ada. Ketika pekerjaan persiapan pasti ada manusianya mengerjakan, pasti ada pekerjaannya. Baik ada alat bantunya maupun bahan-bahannya, semuanya ada di situ. Nah, inilah inti daripada harga satuan, yaitu analisa harga satuan upah dan barang. Sekarang giliran kita akan diskusikan. Kita akan diskusi ya. Ada 4 pertanyaan yang anak-anak harus diskusikan. Satu kelompok, satu jawaban seperti yang tadi Bapak sudah bagikan kertasnya. Ya. Pertama, yang didiskusikan adalah bagaimana data dan informasi proyek yang digunakan dalam penyusunan BOQ. Ini Bapak sudah tadi barusan jelasin mengapa akurasi dalam penyusunan BOQ ini sangat penting. Karena berhubungan dengan tender, berhubungan dengan siapa yang menang, siapa yang bertanggung jawab proyek, dan siapa yang akan mengerjakan nanti. Nah, seperti itu. Ya, siapa yang biasanya bertanggung jawab untuk membuat BOQ di proyek konstruksi dan perumahan? Ya, oke, silakan anak-anak semua, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan pertanyaan yang ada di slide ini, di layar ini. Silakan. Waktu
berdiskusi selama 20 menit. Sambil kalian mengerjakan, Bapak mau tanya, hari ini siapa yang nggak masuk? Oke, silakan berdiskusi. Atau ada yang masih bingung, boleh tanya ke Bapak. Bagaimana data dan informasi proyek digunakan dalam menyusun proyek? Datanya kan seperti tadi Bapak sampaikan. Itu pasti diperoleh dari ownernya dulu dong. Jadi ownernya mau apa? Pasti owner tuh selalu melibatkan konsultan. Kalau dia proyek skala besar kan. Tapi kalau proyeknya skala kecil, biasanya owner sendiri yang punya keinginan dia mau apa, dia langsung secara lisan kasih tahu ke beberapa kontraktor yang diundang sebagai kompetitor. Saya maunya ini, seperti ini. Nah, kita catat, baru kita buat desainnya, kita buat semua sampai RAB-nya, DMBQ, baru kita serahkan nanti pada saat ketika sudah rampung semuanya. Nah, itulah yang nomor 1. Oke, sisi belakang gimana? Bisa? Atau ada yang masih belum paham ini? Salah satu atau dua dari kalian akan tampil ke depan untuk mempresentasikan apa yang jawaban kalian. Nih, gimana ini jawabannya? Apa jawabannya ini? Kalau nomor 2, mengapa akurasi dalam menyusun BOQ sangat penting? Akurasi berarti kan nggak boleh salah. Kalau buat BOQ salah, berarti nanti pada saat kamu kerjakan, kan kontrak itu yang sudah di deal dengan ownernya, itu akan menjadi acuan pembayaran kepada kontraktor. Nomor 3, ngerti nggak? Jadi sebenarnya nomor 2, kalau kalian mau jawab nomor 3, pasti ada hubungannya nomor 2. Kalau kamu sudah bisa kejawab nomor 2, pasti nomor 3 pasti kejawab. Sambil menunggu yang lain selesai, kelompok 1 sudah bisa presentasikan jawaban yang sudah dibuat bersama-sama kelompoknya. Ayo, silakan. Kelompok 1 atas nama Pandi Pratama. Saya ingin menjelaskan tentang soal pertama kayak bagian itu dalam penyusunan. Terus nomor 2 kayak mengapa akurasi dalam penyusunan BOQ sangat penting. Perencanaan dan manajemen rincian terhadap tender agar laporan untuk BOQ agar tidak salah dan menjadi acuan. Rincian terhadap kontraktor agar estimasi anggaran dari kerja dan gambar estimasi lapangan. Biar nggak salah gitu kayak gambar di kertas sama di lapangan. Oke. Berikan aplaus bagi teman kamu ini, kelompok 1. Ya. Oke. Jawabannya bagus banget ya. Bisa menjawab dengan akurat. Sekarang kelompok 6 ya. Selanjutnya, apa dampak dari kesalahan atau ketidakakuratan dalam BOQ terhadap proyek? Yaitu akibat dari kesalahan atau tidak akuratan dalam BOQ, yaitu harga satuan yang melonjak jauh dari harga aslinya, mempersulit perbandingan penawaran dari berbagai kontraktor. Owner dirugikan karena harga yang diajukan tidak sesuai. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Bagaimana data dan informasi proyek digunakan dalam penyusunan BOQ? 1. Identifikasi pekerjaan. Data proyek membantu mengidentifikasi semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek termasuk bahan, tenaga, dan peralatan yang diperlukan. 2. Penetapan harga. Data proyek digunakan untuk harga yang akurat untuk setiap item pekerjaan dalam BOQ termasuk biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kamu. Ya. Bapak bisa simpulkan bahwa apa yang kalian diskusikan ini dengan apa yang menjadi pokok pembahasan kita ini, sekiranya anak-anak semua ini bisa memahami dan menyelami, menyelidiki lebih dalam lagi sesuai dengan diskusi masing-masing yang sudah dilaksanakan tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikut adalah ada assessment. Jawab 3 pertanyaan selama waktu 15 menit.
sebenarnya pertanyaan ini tidak jauh beda dengan apa yang sudah didiskusikan bersama tadi. Sehingga kalau benar-benar setiap anggota di kelompok ini masing-masing serius untuk diskusikan tadi, maka pertanyaan-pertanyaan ini pasti kejawab. Yaitu satu, jelaskan bagian komponen dari BQ. Komponen BQ berarti apa saja yang ada di dalam BQ. Nah itu, tadi juga Bapak dijelaskan, ke slide juga ada. Kedua, dari manakah peroleh harga satuan pada RAB? Harga kita bisa peroleh dari mana datangnya? Supaya di RAB itu bisa kita isi. 3, bagaimana memahami hal-hal yang berhubungan dengan BQ dan RAB? Tadi juga Bapak sudah jelaskan, hubungan BQ dengan RAB seperti apa? BQ-nya apa? RAB-nya apa? Ya, silakan menjawab 3 pertanyaan yang sudah ada di slide-nya. Oke, kita selesai di asesmennya. Nah, di lembaran jawaban tadi di asesmen, kamu balik aja belakangnya. Kalian, Bapak kasih waktu 5 menit untuk refleksi. Ya, kalian pilih. Ini ada gambar emojinya di bawah ini, menggambarkan perasaan ketika mengikuti pelajaran hari ini. Setelah kalian memilih salah satu dari 3 gambar ini, kamu bikin komentarnya apa? Kenapa kamu pilih sedih? Atau kamu pilih senang? Nah, ada alasannya kan? Nah, tolong dibuat refleksinya di lembaran belakangnya. Ini kan kalian sudah buat. Di belakangnya aja gitu. Oke? Ya, bisa sekarang kalian bikin refleksinya. Tentang materi BOQ dan RAB tersebut. Masih Saya bingung, bingungnya di situ, masih banyak harus perlu diketahui ya. Ya. Oke, nanti Bapak akan berikan satu kesimpulan nanti untuk resumenya. Oke, siapa lagi? Masih banyak yang belum terlalu ngerti tentang RAB sama BOQ gitu Pak. Ya, Belum terlalu paham. belum terlalu paham. Maksudnya banyak yang belum kayak kita tahu gitu, harus sedikit-sedikit yang tadi Bapak ajarin. Oke. Ya, sudah ya. Udah. Nah, pilih apa ini? Wah, senyum dia. Nah, ayo. Ayo. Refleksi kamu pilih gambar senyum ini kenapa? Ini gambar ketawa, Oh, gambar ketawa kenapa? karena lagi bahagia. Oh, bahagia. Selama pembelajaran ini kamu bahagia? Bahagia. Alasannya kenapa bahagia? Alasannya bisa mengenal lebih banyak informasi dari sini, dari Bapak juga. Oke, jadi Tentang RAB gitu. iya, Ya. oke. Terima kasih. Ini gambar apa ini? Gambar keren kacamata. Nah, kenapa? Alasannya kenapa ini? Karena saya berhasil untuk menjawab semua pertanyaan, jadi saya emut kacamata. Oh, tepuk tangan. Karena ternyata masih banyak di jurusan ini yang harus saya pelajari gitu. Saya Oh. masih rada-rada bingung. Oh, jadi masih banyak yang harus kamu mesti pelajari ya? Oke. Oh iya. Ya, siap. Saya karena materi yang Bapak sampaikan itu mudah dipahami oleh saya gitu. Oh. Seru juga cara Bapak
mengasih materi gitu. Jadi saya paham dan saya mengerti gitu. Oh, asik dong begitu Asik, pembelajaran. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Gambar nomor 2. Ya, kenapa? Karena saya belum terlalu paham banget sama RAB. Nah, kenapa bisa belum paham? Belum paham ini sih apa kayak ngitung anggaran biaya proyek di suatu bangunan. Oke, ya. Alasannya ini Pak, pembelajarannya enak. Cuman saya materinya belum ada yang paham di bagian BQ-nya. Belum ada paham sedikit Iya. BQ-nya ya. Iya. Oke. Tapi secara keseluruhan gimana? Pembelajaran secara keseluruhan gimana? Mudah dipahamin sih Pak, cuman Oh. ya di BQ-nya doang Pak yang itu. Oke. Karena dari awal pertemuan sebelumnya, Bapak cara menjelaskan peribahasanya, ya benar kata Firman, asik, mudah dipahami, terus gampang dipahami. Apalagi? Lalu? Ya pokoknya gitu lah. Oh, pokoknya begitu aja. Pokoknya Saya suka. bahagia gitu Iya. belajar ini ya. Oke. Terima kasih. Kedua karena ya belajarnya mudah dipahami aja Pak. Ya karena gampang masuk ke kitanya juga karena RAB tuh ngebantu kita juga buat belajar. Makanya karena belajaran ini saya lebih kebantu. Ini coba Saudara Agus nilai pertama Agus. Oke, karena waktu sudah habis, ayo kita kumpul semua ya. Serangkaian pembelajaran yang sudah kita rampungkan hari ini, ada hal-hal penting yang kita bisa simpulkan. Ya, satu, Bapak cukup bergembira, senang dengan pola yang kalian berikan pembelajaran pada saat ini, yaitu kalian menikmati. Pembelajaran itu harus dinikmati terlebih dahulu. Ya, kalau pelajaran itu tidak dinikmati, apapun yang diajarkan seberapapun mudah, itu tidak akan kalian bisa pahami. Ya, nah, pembelajaran yang Bapak sudah berikan ini sangat-sangat amat penting bagi kalian, karena kalian ada di jurusan yang dimana itu berhubungan dengan dunia kerja. Ya, kalian berkecimpung di teknik konstruksi dan perumahan. Sebagai seorang drafter, ya, menggambar, maupun sebagai orang yang mempersiapkan estimator. Karena estimator dengan drafter itu sebaiknya, seyogianya, itu harus sama, orang yang sama. Sebab apa? Kalau drafter itu tidak mengerti apa yang dia akan hitung, itu juga percuma. Kalau dia cuma bisa hitung, tapi dia tidak bisa gambar, itu pun juga percuma. Ya, jadi seorang drafter itu harus mampu bisa menghitung. Nah, maka dari itu, konsep pembelajaran itu harus sederhana, singkat, tapi mudah dipahami. Ya, seperti itu. Jadi Bapak berharap pembelajaran yang sudah Bapak berikan 2 kali di sini, mulai dari bagaimana membuat satu rencana bisnis lewat bisnis model canvas dan menganalisis bisnis model canvas itu sendiri, sampai bagaimana mengenal, memahami apa yang menjadi isinya dari BQ itu sendiri. Apa sih instrumen-instrumen atau poin-poin yang ada di BQ itu? Karena poin-poin yang ada di BQ itu sangat berhubungan erat dan sangat penting bagian dari instrumen di RAB. Ya. Nah, RAB ini adalah bagian yang terpenting yang bagi seorang drafter harus memahami. Karena apa? Kalau seorang drafter tidak bisa membaca gambar, bagaimana dia menghitung di RAB-nya? Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah minat dan kemauan kepada jurusan yang kita pelajari ini. Ya, biasanya orang masuk jurusan ini ketika nanti bekerja lari ke pekerjaan yang lain. Nah, itu dia. Pembelajaran yang dari Bapak semoga bisa bermanfaat, bisa berguna dan juga bisa mempunyai wawasan lebih jauh ke depan sehingga kita eksis dalam jurusan kita ini. Ya, amin. Sebelum kita akhirin, mari kita juga tutup dengan doa. Awal kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Sekiranya pembelajaran ini
ada hikmat, manfaat yang kita terima dengan akal budi yang diberikan oleh Tuhan. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Selamat belajar di hari-hari kemudian.